anyar, ana sing ngarani gemes. Intinya satu, tidak langsung dikubur. Kenapa tidak langsung dikubur? Karena saat itu sahabat, karena kajiannya teologi ya. Karena saat itu sahabat itu ribut memikirkan siapa pengganti Nabi. Bukan pengganti sebagai pemimpin spiritual kenabian itu. Karena seluruh sahabat itu sepakat ya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Jadi ganti apa? Ganti dalam arti pemimpin masyarakat atau bahasa politiknya mana ya? Kepala negara. Itu saya mengatakan kepala negara. Ya meskipun banyak ilmuwan Muslim itu Kanjeng Nabi tidak mendirikan negara. Tapi ini Kanjeng Nabi tidak mendirikan negara, terus mendirikan apa itu? Wong ada sistemnya, ada aturannya, ada tentaranya, ada badan-badannya. Ono menteri luar negeri ini ono. Nah itu dalam pandangan kok cara kajian politik modern ya itu negara. Sesederhana apapun ya itu negara. Jadi ini kira biasa ya. Jadi Nabi wafat hari Senin. Itu nggak langsung dikubur. Ini aku mikir saja yo. Kanjeng Nabi itu dawuh. Banyak dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, nek wong mati sing paling apik kuwi cepet-cepet nang dikubur. Lah Kanjeng Nabi enggak dikubur. Ali dan keluarganya ribut ngurusi jenazah Kanjeng Nabi. Sebagian sahabat lain lebih-lebih sahabat Ansor kumpul di Syakifah. Iki soto ayo nek sampean gak tau krungu tak kira wajar ya, mergo referensinya agak kurang. Sing iki serius. Nek sing liya-liyane ono ning ngono. Ono kabeh. Sing soto angel. Malah ringan temenan. Masuk segede-gede ringan. Ya, Kanjeng Nabi meninggal hari Senin, ya. Ada yang mengatakan dikubur hari Selasa, ada dikatakan hari Rabu, tadi ada tambahan pengetahuan hari Kamis. Apa kok? Mana ada tambahan mana tak tulis? Enggak ada. Keterangan dari Jumat enggak ada. Nah, tapi ada keterangan Nabi meninggal hari Jumat ada. Allah. Tapi yang disepakati oleh jumhur ini. Jumhur selain Syiah. Yes. Intinya satu, Kanjeng Nabi enggak langsung dikubur. Tak balik sih. Ketika Kanjeng Nabi meninggal, itu terjadi perdebatan. Kanjeng Nabi dikubur di mana? Iki referensinya bisa saya melacak nih, ini Al-Farqu Bainal Firaq, karangannya Al-Baghdadi. Nah, buku itu sing gawa aku ringgone insut saya. Jadi guru ngono kenal buku itu, biar awal-awal aku pulang itu tak kenal. Waktu ringgone insut ono jurusan mata ilmu kalam. Nah supaya keren pakai bahasa Arab. Ya meskipun nanti yo paling hanya beberapa lembar yang terbaca. Masih jurusan bahasa Arab misalkan ya jurusan matali ternyata banyak yang belum bisa bahasa Arab. Nah, sepatu baik lah ya. Sampai iya. Sama aku tahu belajar kok. Aku lihat dia paham. Sampai derajat. Salah saya. Stop. Jadi rebutan itu kan. Jadi intinya satu loh. Jadi perbedaan apa ya? Silang pendapat itu alami loh. Dia itu ngono. Wes rebutan. Orang Mekah ngomong, Kanjeng Nabi dikubur di Mekah karena lahir Kanjeng Nabi di Mekah. Orang Medina yang diwakili oleh keluarga Kanjeng Nabi ngomong, Kanjeng Nabi meninggal di Medina, dikubur di Medina. Akhirnya kesimpulannya Kanjeng Nabi dikubur di tempat Kanjeng Nabi meninggal. Makanya Kanjeng Nabi dikubur dengan kamare Aisyah. Iya tempat Dewi. Pemain Nabi kan ada. Jadi rumah Kanjeng Nabi itu akeh. Jadi sing sebelah kono rumah Aisyah, sebelah kono rumah Ummu Salamah, sebelah kono rumah Zainab binti Jahsy, sebelah kono rumah misalnya sapa Habibah, sebelah sono sing satu ado itu Maria Al-Qibtiyah. Istrinya Kanjeng Nabi sing paling terakhir nomor 2. Hadiah dari Mesir. Kanjeng Nabi itu pernah dapat hadiah. Perempuan. Aku ngono kan dapat hadiah. Itu ya kowe mana. Setiap akhirnya disimpulkan Kanjeng Nabi dikubur di tempat di mana Kanjeng Nabi meninggal. Terus ono cerita mana Bang? Cerita Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi itu meninggal itu di pangkuan Aisyah atau di pangkuan Ali. Perdebatan. Bagi kalangan Sunni meninggal di pangkuan Aisyah. Bagi kalangan Syiah meninggal di pangkuan Ali. Sampai koyo ngono sejarah teologi itu. Orang merebut pengaruh siapa yang paling dekat dengan Nabi. Intinya di kono.
Misalnya sama kan kuliner dulu nggak, orang yang pertama kali masuk Islam dari anak-anak Ali kan udah kan, itu yang membagi seperti itu kalangan Sunni. Karena apa? Nek si akan bagi ini kan gak ngono. Siapa orang yang pertama kali masuk Islam? Ya dua, Khadijah pantas karena dia istrinya, dan Ali karena dia anak. Ali itu kan sing rambut kan Kanjeng Nabi sejak kecil. Tapi untuk apa ya, mencari sahabat lain yang bisa sebanding dengan Ali terus dipilah-pilah. Abu Bakar dari kalangan orang-orang tua, dari kalangan budak Bilal, atau Zaid bin Harisah, budak Kanjeng Nabi kemudian diangkat menjadi anak. Jadi teologi seperti itu ya, rebutan pengaruh, rebutan siapa yang paling unggul, rebutan siapa yang paling mulia dan seterusnya. Jadi itu wajar. Nah, aku mencikapinya wajar manusia. Guys. Terus orang-orang ribut apa ya, suksesi, mikirnya tentang pengganti Kanjeng Nabi. Makanya seluruh ulama itu sepakat bahwa kepemimpinan dalam Islam itu suatu keharusan. Cuma kok saya ini kok aneh ya, saya ini kan jargon-jargon tentang politik Islam itu kan ada sebagai sesuatu yang Allah. Terus itu salah itu. Yang jelas, ya, Kanjeng Nabi meninggal belum dikubur, orang Ansor kumpul. Orang Ansor kumpul di suatu tempat namanya Sakifah. Sakifah itu yang berkumpulan ini, kayak aula atau balai burung, yang itu seringkali dijadikan sebagai tempat perkumpulan orang-orang Ansor. Kumpul di sini, mikir tentang penggantinya Kanjeng Nabi. Nah, Ansor itu kan terdiri dari dua suku yang besar itu. Yang suku itu sejak dulu bertikai terus disatukan oleh Kanjeng Nabi. Sama kenal ya suku apa? Aus dan oke. Ansor. Kedua suku Aus. Saya pengennya tidak tulis bu, aku kangen. Aus. Nah, dua suku ini rebutan waktu nih waktu apa jenenge di Sakifah itu. Yang pihak Aus ngomong yang paling berat kami, yang pihak Aus ngomong yang paling berat kami. Akhirnya diputuskan, dipilihlah Sa'ad bin Ubadah. Lah kebetulan Sa'ad bin Ubadah itu kalau nggak salah ya sepengetahuan saya dari suku ini kok ya. Keliru nggak apa-apa lah, keliru saya itu. Yang jelas ya, yang dipilih itu Sa'ad. Lah ada salah seorang dari suku ini saya nggak senang dengan Sa'ad, lari keluar lapor sama Umar. Jaraknya sayang ya, apanya Arab itu kan dikuasai Wahabi ya. Jadi situs-situs sejarah seperti ini nggak ono ya. Tahu padahal itu pentingnya luar biasa itu. Balai Rum yang namanya Sakifah bersama Raja Mendingan itu bisa ono orang. Mau menawa jawab. Karena dia belum tahu. Wes singkat cerita, ada salah satu orang dari suku ini yang nggak senang dengan dipilihnya Sa'ad. Sa'ad itu ada dua, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, yang terkenal itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Singkat cerita meneng, ini cerita kayak pernah cerita. Nah singkat cerita kan acara ini. Satu orang ini keluar lapor sama Umar. Intinya sih toh, pokoknya Mar, bahaya Mar. Ada rebutan kekuasaan untuk menggantikan Kanjeng Nabi. Siapa? Itu kalangan asal. Sayyidina Umar ngajak Sayyidina Abu Bakar, terus tambah satu orang lagi namanya Abdurrahman bin Jarrah. Boleh dicek di Google. Paling cepat kan enak ngecek di Google. Mau nek keliru ya gak apa-apa, mau bae kok. Artinya apa? Sing penting ono orang dari kalangan Muhajirin, ya Abu Bakar, Umar sama Abdurrahman bin Jarrah. Ketiga orang itu langsung mendatangi Sakifah, terjadi perdebatan ramai ya. Tak sudono argumentasi yang rasional. Kata orang Ansor, yang pantas menggantikan Kanjeng Nabi, sekali lagi bukan sebagai nabi yo, tapi sebagai pemimpin masyarakat yo. Kami, Medina ini tanah air kami. Nabi dan kalian semua itu orang Mekah. Islam di Mekah tidak laku, Islam di Mekah tidak berkembang. Islam baru bisa berkembang setelah pindah ke Medina. Kami tampung loh argumentasi ini. Rasional, masuk akal. Makanya yang paling berat kami, itu kata orang Ansor. Terus kata pihak Umar, Abu Bakar, Abdurrahman bin Jarrah. Konon kalau saya baca di sejarah itu, yang lebih banyak bicara dari kalangan Muhajirin itu Umar. Karena Umar itu terkenal sebagai sahabat sing jenius. Makanya sama mungkin kenal ya, ada buku judulnya Ijtihad Umar. Umar itu sahabatnya Kanjeng Nabi sing ahli ro'i. Ahli ro'i itu ahli nalar. Nek zaman Kanjeng Nabi, zaman Abu Bakar, orang ikut perang terus menang,
itu kan ada yang namanya harta rampasan perang kan. Itu zaman Kanjeng Nabi, zaman Abu Bakar dibagi ya, dibagi sama yang ikut perang. Tapi zaman Umar enggak. Nah itu hasil kreativitasnya Umar, ijtihadnya Umar. Zaman Kanjeng Nabi, zaman Abu Bakar, orang minum minuman keras dikepui ping piro? 40. Zaman Umar ping 80. Umar itu terkenal ahlul ra'i. Mulane ono buku judulnya Ijtihad Umar. Enggak ono Ijtihad Abu Bakar ono ora ono. Dan nek sampean maca buku 50 tokoh paling berpengaruh di dunia, kalangan Michael Hart itu ya, Umar masuk. Umar bin Khattab masuk. Abu Bakar, Ali, Utsman masuk. Ya semua itu urusan sing nulis yang jelas kan masuk gitu. Sampean kalau tadi masuk ya, gak apa-apa aku sampean gawe dhewe. Umar itu luar biasa. Singkat cerita terjadi perdebatan. Umar ngomong atau pihak Muhajirin ngomong, benar kalian yang paling berjasa terhadap kami. Islam tidak akan maju kalau tidak pindah ke Madinah. Tapi ketahuilah kami ini orang yang paling awal masuk Islam, orang yang sejak awal mengiringi perjuangan Kanjeng Nabi. Rasional. Mulai belajar teologi itu, enak kan? Akhirnya terjadi perdebatan, baru kalangan Ansor kalah, ketiga Umar atau Abu Bakar. Dawuh, saya pernah ingat Kanjeng Nabi dawuh, al-a'immatu minal Quraisy. Pemimpin itu dari suku Quraisy. Lah rata-rata Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan dari suku Quraisy. Makanya sama nek delok sejarah tentang mulai dinasti-dinasti itu ya. Khulafaur Rasyidin semuanya suku Quraisy. Dinasti Umayyah suku Quraisy. Dinasti Abbasiyah suku Quraisy. Jadi dominasi suku Quraisy itu luar biasa. Ada buku bagus sekarang Khalil Abdul Karim, judulnya Hegemoni Quraisy. Ini sebenarnya aktivis baca itu terbilannya Elvis. Buku Khalil Abdul Karim itu ngarang 2 buku yang berhubungan dengan ilmu mau. 1 Hegemoni Quraisy, 2 Negara Madinah. Ya, boleh dicek di Google. Sampeyan punya Pak? Ya punya. Aku iki di samping dodolan, ya referensi pakai, ngono lho. Mulane enak. Di Jogja itu saya punya kakak kelas. Dia itu dokter. Padahal dia penjual buku. Nah, kalau saya dokter Pak, orang dodol buku itu mesti kudu pinter ya, sama dengan wong sing jaga perpustakaan. Mesti kudu pinter. Lah wong jaga perpustakaan agak pinter terus bingung kiwatengane buku tok. Iya. Nek iya, kiwatengane buku tok. Ibarat sampean jaga makanan nang sampean kok kaliran tuh piye? Tak minum saja. Ayo ganti minum ya. Santai. Sekolah itu jadi ngono ngene penak ya. Nggih, panganane ngombe. Mulane aku nek mulang makan boleh, ngombe boleh, yang enggak boleh cuma 1 2. 1 tidur, 2 rame. Nek rame kan yo enggak saya. Nek tidur kan dia enggak dapat apa-apa. Ngono. Sinar ngono iki. Jadi iki kok nek oleh sak cuwil barang enggak masalah, yang penting bisa saya datang. Ya. Nek kepengin sampean kepengin diskusi apa pemainnya ya lewat WA men. Kalau ngobrol-ngobrol santai kan. Saya penakan. Apa meneh ngono cature ngono. Aku paling suwon sekak. Itu tak pokoke tak. Ya enggak apa-apa ya. Aku pakai jam catur. Pak Koni itu tak kasih waktu 8 menit, saya 1 menit. Pernah catur pakai jam ya? Iya, caturnya cici ya. Pak Koni kan gak iso. Lah iso kan aku ani 1 menit kan. Aku karo Pak Mukson padha 5 menit padha. Misalnya enggak. Kau karo Pak Mukson iku imbang. Cuma ya saya sering menahan. Kalau Pak Mukson itu gak pati seneng catur asline. Cuma dhek wis iso gawan kepiye. Aku kan sampai saiki saya seneng. Wis singkat cerita dawuhlah Abu Bakar. Abu Bakar dawuh atau Umar ya pokok intine ngetokno dalil. Iku mulane dalam kajian filsafat Islam itu dalil itu pengaruhnya seperti itu ya. Jadi siapa nih dalil ini kelekep ngono kae. Apa mana sih didalili enggak punya dalil untuk mengkonter dalil lawannya itu. Ya seneng. Saya sembalus. Wong dalil ya. Bayangno, Kanjeng Nabi pernah dawuh al-a'immatu minal Quraisy. Jujur saja ya, mulanya ana buku judul Hegemoni Quraisy. Jujur saja, Hegemoni Quraisy itu luar biasa memang.
Loh, Madinah itu bukan miliknya orang Quraisy kok. Negara Islam zaman Kanjeng Nabi dan 4 khalifah itu kan pusatnya di Madinah. Meskipun nanti zaman Ali pindah ke Kufah. Ono sing arep zaman Ali pindah ke Kufah, ono sing arep tetep. Kembali ke sini. Kufah itu sekarang masuk wilayah Irak. Esmo apa Esmo? Syakifah. Wes, akhirnya diputuskan. Sebenarnya yang diangkat untuk menjadi khalifah itu bukan Abu Bakar, cek di sejarah. Sebenarnya Umar, tapi Umar menghargai Abu Bakar. Akhirnya terus Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Terus bagaimana dengan keluarga Kanjeng Nabi? Sama sekali tidak diberitahu dan dikasih tahu. Mulanya wong Syiah itu murid-murid itu pantas kan? Murid-murid pantas. Wong Syiah itu kan argumentasi ini, gelani. Sahabat-sahabat gitu loh. Keluarga Kanjeng Nabi lagi ribut, apa lagi sedih atas meninggalnya Kanjeng Nabi. Loh, kalian kok ribut urusan kekuasaan. Tapi argumentasinya Ahlussunnah wal Jamaah biasanya kan gini kan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan itu wajib. Sampai orang kan kaidah kan, jadi maksimal 3 hari pasca kepemimpinan Nabi, maksimal 3 hari pasca meninggalkan Nabi wajib harus ada penggantinya. Supaya apa? Supaya tataran negara gak aja. Itu argumentasinya orang Sunni. Ya, meskipun Sunni dalam hal politik tidak punya konsep imamah seperti Syiah. Artinya apa? Sunni tetap menganggap penting imamah atau apa ya? Pimpinan politik itu. Akhirnya dilantiklah Abu Bakar tanpa sepengetahuan dan pertujuan keluarga Kanjeng Nabi. Makanya Ali itu belum pernah membayar Abu Bakar kecuali setelah meninggalnya Siti Fatimah. Referensinya bisa dicek dengan Al-Farqu Bainal Firaq. Karangannya Al-Baghdadi, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan ulama Syiah. Itu. Singkat cerita jadilah Abu Bakar. Sono timbul ada sebagian sahabat itu takjub kagum sekaligus kasihan sama Ali, termasuk siapa jenenge Salman Al Farisi, Mikdad Al Anwar, Al Anwas, akhirnya terus Abu Musa Al Asy'ari, sahabat-sahabat yang tawadhu itu jujur saja itu kasihan sama Ali. Tapi memang ya saat itu memang ya penting juga ya untuk menentukan siapa pengganti Nabi supaya tatanan masyarakat gak kacau. Wes, Abu Bakar jadi khalifah selama kurang lebih 2 tahun. Setelah Abu Bakar jadi khalifah, enggak Pak pertikaian? Oh no. Ya, dicek di Al-Farqu Bainal Firaq, Abu Bakar itu merampas tanah Fadak. Saya tak cerita sing silang-silang ini bae. Sing kemungkinan sama guru roh. Nek sing sama roh ya tak bedakan bae. Fatimah itu punya harta warisan dari rampasan perang Khaibar. Namanya tanah Fadak. Oleh Kanjeng Nabi dikasihkan ke Fatimah. Ali itu kan bojone Fatimah. Ali itu kan diantara sahabat 4. Sing paling kiri itu kan Ali. Abu Bakar sugih, Umar sugih meskipun kekayaannya untuk kepentingan masyarakat ya. Abu Bakar, Umar itu sugih kabeh. Ali itu sejak awal kiri. Bahkan konon Ali itu nikah sama Fatimah. Mas kawinnya itu mas kawin baju perang sing Kanjeng Nabi ngekeiring Ali ke mas kawin. Kiri itu begini. Sama nek roh sejarah asal usul wiritan subhanallah ping 3, alhamdulillah dulu. Itu ada sebagian riwayat itu ceritanya dari kekiriane Fatimah. Ceritanya tak pernah itu. Apa tuh? Singkat cerita, jadi tanah Fadak dirampas oleh Abu Bakar. Alasannya Abu Bakar Nabi tidak pernah mewariskan harta. Mulane Fatimah itu termasuk gapati seneng ya. Iki aku ngomong jujur, karo Abu Bakar. Termasuk Fatimah itu juga gapati seneng karo Aisyah. Sama ngerti enggak tuan di Fatimah karo Aisyah? Itu Fatimah. Ada cerita lucu guys, tak cerita apa yang boleh-bolehku. Kanjeng Nabi itu sakit. Hadisnya populer, ya, diriwayatkan oleh jumhur dan cerita ini hampir di buku-buku sejarah. Kanjeng Nabi itu sakit. Nah, aku macam ini semua namanya. Kanjeng Nabi sakit, Fatimah diceluk. Nah, Rena. Terus Fatimah dibisi karo Kanjeng Nabi. Mari dibisi misalnya ya, kamu kan coba teman-teman di gini kan, nunggu gini Kanjeng Nabi kan. Kanjeng Nabi itu sakit itu selama 3 hari. Jadi wong itu teman-teman di gini Kanjeng Nabi misalnya dari mana? Setelah teman-teman. Terus Kanjeng Nabi celuk Fatimah. Fat, sini Fat.
Anak Kanjeng Nabi itu yang hidup itu kan 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga meninggal itu sudah bojo kabeh. Tapi meninggal gak punya keturunan. Fatimah punya sama Ali. Punya Hasan, Husain sama Zainab Al-Kubra. Lah kok Hasan Husain itu wong sing seneng rabi. Ali ku bojone akeh. Sama Rina Fatimah meninggal, Ali ku bojone akeh. Sahabat itu gak ono sing bojone sitok. Bojone akeh kabeh. Dan sahabat itu aneh, misalnya sampean rabi karo iki. Misalnya iki bojomu, iki bojomu, iki bojomu, iki bojomu. Iku mati. Rondone iki biasa dirabi iki. Sahabat itu biasa seperti itu. Iku mati pisan, rabi iki pisan, asal iki sugih. Mergo apa iki ngerti, nek iku gak ono sing rabi, sakno.